masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas apa sebenarnya baut yang dilepas di NMAX 2018 yang bisa bikin suspensi ini jadi empuk. Sebenarnya apa fungsinya itu? Dan penulis coba cari, telusuri apa ada di motor Yamaha lain yang seperti itu. Di channelnya Mas Nasih itu sudah ada penjelasannya sebenarnya. Itu ditunjukkan contohnya Mio. Kalau nggak apa ya, kalau nggak salah motornya Yamaha Mio. Ditunjukkan Yamaha Mio itu ada itu. Contoh perbedaannya adalah di sini. Jadi kalau motor Yamaha Mavic-nya itu persis seperti ini. Jadi yang sasis ke pangkuan mesin itu benar-benar shockbreaker yang main. Menurut saya begitu. Makanya saya NMAX itu saya praktikkan seperti punya Honda. Coba bandingkan dengan Honda, Mavic Honda. Nah ini. Jadi dia cuma satu. Jadi dari sini nanti langsung ke sasis di sini. Di NMAX yang 2018 agak susah cari infonya apa itu sebenarnya, fungsinya apa itu sebenarnya. Nah, yang Mio pun nggak ada informasi untuk apa itu bagian itu. Jadi as itu ada, sebelahnya as itu ada bulatan lagi, dan isinya itu nggak ada isinya sih, bolong. Terus ada bagian dari rangka yang masuk ke situ, dan bagian rangka itu ada karetnya. Jadi karetnya itu kelihatan renggang. Kasus yang paling terkenal itu penjelasannya, yang ada penjelasannya juga, walau sebenarnya nggak bisa disebut penjelasan, adalah yang di itu Aerox. Jadi bagian tersebut, bagian apa, lubang di mesin yang berhubungan dengan rangka gitu, jadi kok sepertinya ada penghalang gitu ya. Di Aerox itu ada, pernah rame juga. Penyebabnya adalah karena karetnya itu, yang namanya engsel kan biasanya penuh, karetnya ini nggak penuh. Ini pernah jadi pembahasan, dan penjelasannya adalah bagian itu memang sebagai bagian dari desain. Jadi memang didesain seperti itu. Kalau di NMAX 2018 dan 2015 itu di atasnya mesin. Jadi didudukan mesin, yang satu itu engsel, yang satu itu penghambat. Gunanya apa nggak jelas. Yang di Aerox itu kan posisinya di bawah, itu juga nggak dijelaskan fungsinya apa. Sempat jadi kontroversi karena ya itu nggak jelas gunanya apa. Ada karet di situ tapi kok longgar, dan fungsinya itu efeknya itu diperlihatkan di channelnya Pertamax apa itu, pertamax.com ya. Pertanyaannya adalah simple, Mas. Ini busing mesin, kok ada dua, kanan kiri ada 4, dan yang bawah itu penuh busing mesinnya, karet mesinnya atau damper mesinnya itu atas bawah mirip, atau engine mountingnya itu atas bawah kanan kiri jumlahnya kan 4. Tapi kenapa yang atas itu bolong alias nggak full, yang bawah full,
yang atas nggak full? Jawabannya adalah simple. Jadi di Pertamax.com itu dijelaskan fungsi-fungsi dari damper itu. Jadi waktu di sandar tengah mepet ke mana itu? Ke atas. Waktu kemana ya? Ke bawah ya. Terus sementara itu kalau di sandar samping ke atas. Kalau katanya Pertamax 7 Pertamax 7 ya, bener ya, Pertamax 7. Itu fungsinya adalah biar kalau di sandar tengah dan lepas dari sandar tengah nggak terlalu bunyi. Jadi yang sudah jelas ya, yang bawah itu engine mounting, yang atas itu damper standar tengah, biar hantamannya nggak begitu keras gitu. Menurut penulis agak kurang mengena juga. Kalau fungsinya cuma untuk memperlembut turun atau naiknya sandar tengah, rasanya nggak perlu sampai didesain seperti itu. Untuk apa kan gitu. Oh ya, yang NMAX 2020 ada juga seperti itu, sama lubang. Nanti penulis tunjukin ya NMAX 2020 seperti apa. Penulis sertakan nanti ya, yang apa, yang Aerox seperti apa, yang NMAX 2020 seperti apa. Yang jelas NMAX 2015 dan 2018 beda sendiri. Jadi yang NMAX 2015 dan 2018 itu fungsinya itu bagian yang ada yang nyebut damper ya, walau nggak jelas itu sebenarnya fungsinya apa. Itu cuma ada satu di sebelah kanan saja, sementara yang di Aerox atau di NMAX 2020 ada dua, di kiri ada, di kanan ada. Nah, apa yang di Aerox ini Yamaha sendiri nggak ngasih keterangan, cuma dibilang nggak masalah, itu bagian dari desain, nggak disebut fungsinya apa, cuma disebut nggak akan mengganggu kerja mesin karena sudah didesain seperti itu. Fungsinya seperti apa nggak dijelaskan. Tapi kalau kerjanya itu, kalau dari videonya Pertamax 7 itu fungsinya itu sepertinya untuk menghalangi lajunya suspensi ya. Jadi menghambat gerakan suspensi. Jadi sebelum suspensinya gerak, nabrak itu dulu. Jadi ya bikin yang bikin keras suspensi Yamaha itu salah satunya sepertinya barang yang nggak jelas ini. Dan kalau misalnya di NMAX makin empuk, ada kemungkinan di Aerox dan di NMAX 2020 juga akan makin empuk. Dan seperti penulis jelaskan sebelumnya, bagian ini kan modelnya bentur-benturan gitu ya, dihambat sama karet. Kalau itu bagian dari suspensi, maka jadi mengganggu karena karet itu cuma membal aja, nggak ada shock breakernya, nggak ada penghambat gerakan suspensinya. Jadi bikin riding itu makin nggak nyaman lah. Dan kalau tiap waktu dibentur-benturkan, itu efeknya adalah laker jadi oblak. Dan dari contoh-contoh laker oblak itu
mesti yang dilihatkan itu motor Yamaha. Konstruksi suspensi Yamaha. Jadi ada yang Yamaha Mio, ada yang lain-lainnya, Aerox nggak ada kalau nggak salah. Jadi dicontohkan karena pemakaian terlalu sering bawa beban berat, terlalu memaksakan suspensi lah. Terus selain itu disebut kurang dilumasi, jadi pelumasannya kurang. Ya nggak tahu lah penulis, emang kalau dilumasi harus dari luar. Kalau yang di Aerox, di NMAX 2020, di Yamaha Mio gitu, bagian itu ada di bagian bawah, sering kena lumpur, sering kena banjir, jadi lebih mudah rusak. Kalau yang di NMAX 2015-2018 itu enggak, adanya di bagian dalam mesin. Harusnya nggak kena lumpur, harusnya nggak kena air, kecuali kalau pas dicuci bagian itu juga kena sabun, ya beda lagi. Nah, yang itu tadi ya, penulis perkirakan bahwa kalau NMAX 2020, Aerox atau Yamaha yang lain dilepas, apa bakal makin nyaman? Kemungkinan iya, karena di NMAX 2015 dan 2018 bagian itu kan sama sebenarnya fungsinya, lubang, nggak ada lakernya, cuma bantalan tok. Mungkin sepertinya yang di NMAX 2015 atau 2018 seperti punya penulis ini lebih banyak ya karetnya, nggak selonggar yang di Aerox, sehingga waktu digerakkan nggak kelihatan goyang gitu, nggak kelihatan goyang banyak, cuma memang kelihatan reaksi gitu. Nah, cuma bedanya kalau di punya NMAX ini model 2018 dan 2015 itu kan pangkonya itu panjang. Kalau misalnya dilepas bautnya, itu suspensinya panjang, mengarah ke atas. Tuh, baut yang di depan, yang sebelah kanan itu tetap tidak dibuka, cuma yang di belakang aja. Kalau suspensinya memendek, pastinya kan bakal mentok ke mesin. Nah, yang dipunya Aerox dan NMAX 2020 mestinya nggak terjadi seperti itu, karena ada ruang bebas di sekitar suspensinya itu, sekitar rangkanya itu, jadi bisa main lebih enak. Ya, penulis menduga ini bisa dimanfaatkan barangkali oleh pemilik NMAX 2020 atau Aerox, barangkali yang suka ekstrim-ekstrim. Toh kalau tetap dibiarin begitu juga disebut ada laker oblak juga. Jadi tanpa dilepas bautnya pun sudah ada resiko bearingnya as ini, bearingnya dudukan mesin ini bisa oblak. Jadi kalau dilepas, menurut penulis, ya nggak akan meningkatkan resiko oblak, tapi justru mengurangi resiko oblak. Ya wes, coba saja lah gitu. Ya wes, penulis sepertinya ingin cuma bahas itu aja. Yang punya Aerox, yang punya NMAX 2020, coba deh perhatikan. Nanti ya jelas penulis akan tambahkan gambarnya itu. Bagian baut kedua yang dilepas di NMAX itu fungsinya adalah bumper itu, untuk damper itu. Jadi fungsinya katanya kalau menurut Pertamax 7 untuk biar nyandar tengah, dan kalau dilepas dari standar tengah biar nggak terlalu bunyi. Kan fungsi nggak penting. Menurut penulis kalau fungsinya cuma untuk itu, ya mending dilepas.
lebih empuk. Cuma kan kalau di NMAX yang model begini harus digerinda dulu bagian yang berlebihan biar nggak rusak, biar mesinnya nggak beradu dengan pangkonnya, dengan dudukannya itu. Kalau yang di NMAX 2020 dan Aero kan enggak. Tapi ya namanya percobaan, penulis nggak tahu apa beneran makin empuk apa enggak. Kalau lihat di NMAX 2018 efektif, mestinya ya di Aerox dan NMAX 2020 juga efektif. Ya cuma penulis cuma bisa sarankan aja, tinggal lihat nanti, mestinya pasti ada yang coba. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.